Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Semoga salawat yang kita baca semuanya disampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini Allah catat sebagai golongan hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan syafaat ulama dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Wassalatu wassalamu ala rasulil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Kemudian pada ibu saya semakan bahwa sisanya yang hadir acara ini diberikan. Kalau yang tidak datang kami mohon untuk disampaikan ke rumah masing-masing. Terima kasih. Selanjutnya kita ikuti dan dengarkan sambutan yang disampaikan oleh Ketua Majelis Taklim Sahabat Subuh kepada yang terhormat Bapak Dr. Meshaji Abu Saudara kami, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd.
Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat kembali merapikan tempat yang sangat-sangat mulia, yaitu Baitun min Buyutillah. Semoga duduknya kita di pagi hari ini dicatat oleh Allah sebagai tanda keimanan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga alhamdulillah, selain kita meramaikan rumah di antara rumah-rumah Allah ini dengan niat juga mempelajari dan membahas syariat Nabi Muhammad SAW, semoga apa yang kita lakukan ini betul-betul nanti menjadi bekal kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tentunya saya tidak berpanjang lebar, yang sama-sama kita hormati para habaib, para asatidz, orang-orang tua kami, para tokoh masyarakat. Semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga segenap DKM Masjid Al-Arqam. Semoga diberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan untuk terus bisa memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya kepada hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi qari kita sudah membacakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Di situ sudah disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Nabi Muhammad SAW itu ada uswatun hasanah, ada suri tauladan. Kata-kata uswatun hasanah di situ dengan menggunakan nakirah, kalau bahasa nahwunya atau grammarnya ini yang sifatnya umum, bukan al uswatul hasanatu, tapi uswatun hasanatun nakirah. Begitu banyak kedudukan nakirah di dalam ilmu nahwu, salah satunya menunjukkan umum, menunjukkan bukan hanya satu perkara tapi semua perkara. Kalau al-uswah berarti di perkara tertentu, tapi kalau uswatun hasanah berarti di semua perkara. Artinya sungguh di dalam diri Nabi Muhammad SAW ada suri tauladan dalam segala aspek kehidupan. Suri tauladan Nabi bukan hanya di waktu sholat. Suri tauladan Nabi bukan hanya saat umroh atau haji. Suri tauladan Nabi bukan hanya saat di masjid, tapi dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ada suri tauladan dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang mau selamat dari yaumul qiyamah harus menjadikan Nabi sebagai suri tauladan. Suri tauladan di dalam bagaimana? Bukan cuma sholatnya doang. Tidak sedikit umat Nabi sekarang yang menjadikan Nabi hanya suri tauladan di dalam sholatnya saja. Ada juga yang menjadikan suri tauladan Nabi di dalam puasanya saja. Ada juga di waktu haji saja. Di luar itu tidak menjadikan Nabi sebagai suri tauladan. Bagaimana sih sebenarnya suri tauladan Nabi yang harus kita ikuti? Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itulah yang harus kita ikuti supaya selamat dunia wal akhirah. Oleh karena itu, di kesempatan pagi hari ini saya ingin meningkat apa yang dilakukan Nabi dari dia bangun tidur sampai mau tidur. Tapi saya yakin penjelasan ini kalau kita bahas setengah dohor, ambil lagi dohor deh, bukan dohor, setengah dohor, dikit lagi dohor nyampe udah. Urusannya ditinggalin saya di tempat ini, kesiangan. Oleh karena itu saya tidak bahas secara lengkap, atau saya bahas setengahnya lagi. Insya Allah tanggal 5 nanti ada maulid juga, safari subuh digabung maulid di Baitur Rahman. Jadi kita teruskan berbabak, ya seru. Biasanya sinetron begitu, lagi seru-serunya berhenti episode selanjutnya. Nah ini biar apa? Biar berkelanjutan. Nah ini bagaimana sih? Ada Al-Imam Tirmidzi, dia menulis kitab namanya Syama'il Al-Muhammadiyah wal Khasa'is Al-Mustafawiyah.
Di situ dijelaskan kepribadian Nabi dan beberapa amalan Nabi dalam satu hari satu malam. Kemudian juga ada Al-Imam Ibnu Katsir, dia juga menuliskan tentang keseharian Rasul. Ada beberapa ulama yang menuliskan keseharian Nabi yang kita gabung dalam penjelasan pagi hari ini dari penjelasan-penjelasan ulama tersebut. Paling banyak saya mengambil dari riwayat Imam Tirmidzi atau dalam kitab Syama'il, dan juga penjelasan Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah tentang keseharian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai Rasulullah SAW dari tidurnya, dari waktu malam. Rasulullah SAW biasanya setelah Isya Rasulullah pulang. Tentunya kebiasaan Nabi habis sholat Isya berjamaah. Nabi Muhammad SAW zikir, setelah zikir kemudian Rasulullah SAW sholat ba'diyah. Terkadang di dalam masjid, terkadang di dalam rumah Rasulullah SAW sholat ba'diyahnya. Saya tidak bahas tentang bagaimana sholatnya setelah Rasulullah sholat Isya pulang. Biasanya Rasulullah pulang itu istri-istrinya udah pada kumpul di rumahnya. Ada 9 sampai 11 istrinya Nabi. Kalau di jumlah total 11, tapi waktu Nabi ada 9 karena 2 udah meninggal duluan. Khadijah radhiyallahu anha itu juga sudah meninggal duluan. Intinya 9 istri kumpul duduk nyambut kedatangan Nabi. Tapi ini dikasih garis bawah, ini khusus untuk Nabi ya, jangan ikut-ikutan. Ini kadang-kadang dapat 9 istri dikasih penghiasan buat poligami. Waduh, dikasih poligami apa hadiah piagam, ini salah. Haram hukumnya orang yang nikah lebih dari 4. Saat Nabi 9 itu khususiyah, keistimewaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakiru ma tawbarakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa illam ta'dilu fa wahidah. Nikahilah orang-orang yang kalian cintai 2. Kalau mau nambah 3, kalau mau nambah lagi 4, kalau nggak bisa cukup 1. Fa illam ta'dilu, kalau kalian nggak bisa berlaku adil cukup 1. Itu jangan diberhenti pada maka balaku minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Berhenti ayatnya biasanya. Padahal terusannya fa illam ta'dilu. Nah, ini hati-hati. Kalau kagak bisa adil fa wahidah, 1. Nah, itu untuk Nabi khusus, dia 9. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi datang 9 istrinya sudah ada, kumpul tuh semua setiap malam duduk nyambut datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau memang lagi ada rezeki, salah satu istrinya bawa buah atau sayur, yaitu kalau bahasa kita sayuran itu buah atau sayuran, itu kesukaan Nabi. Nabi kalau habis pulang malam Isya nggak pernah makan, berat Nabi, nggak pernah makan nasi Rasulullah. Biasanya makan buah disiapin. Itu kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pulang ke rumah atau mau makan malam, usahain ikutin sunnah Nabi. Nabi itu nggak pernah makan malam. Kalau makan malam cuma buah-buahan atau sayuran. Kalau bahasa kita kayak apa? Acar apa biasa yang dicampur ya? Entah apa yang salah. Nah, kalau bahasa orang salah, kalau di sini apa namanya salah? Salah juga. Jadi makanya salah. Itu Rasulullah SAW. Nah, ini kebiasaan Nabi. Nabi ngobrol sama 9 istrinya tadi. Setelah selesai nggak terlalu malam. Rasulullah nggak terlalu lama-lama malam. Karena Nabi itu nggak pernah begadang. Rasulullah SAW dikatakan tidak pernah begadang kecuali kalau ada urusan orang Islam. Kalau ada urusan orang Islam belum beres, urusan negara belum selesai, ada permasalahan yang harus diselesaikan, baru Nabi begadang karena ngurusin urusan umat Islam. Makanya dikatakan dalam Imam Ahmad dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW dikatakan oleh Umar bin Khattab, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yasmuru ma'a Abi Bakrin fi amrin min umuril muslimin wa ana ma'ahuma, kata Umar bin Khattab. Karena Nabi SAW yasmur, dulu Nabi pernah begadang. Yasmur itu atau samar itu artinya begadang. Karena Nabi SAW yasmur, dulu Nabi pernah begadang
ma'a Abi Bakrin, bersama Abu Bakar, fi amrin min umuril muslimin, karena menyelesaikan urusan orang Islam. Jadi Nabi ngajak rapat, ngajak diskusi, musyawarah dengan sahabat Abu Bakar, fi amrin min umuril muslimin, dalam urusan orang Islam. Wa ana, dan saya atau Umar bin Khattab, ma'ahuma, bersama mereka berdua, artinya bertiga begadang, karena ngurusin orang Islam. Jadi kalau nggak ada urusan, tidur Rasulullah. Kalau nggak ada kepentingan, kami tidur. Ini sunnah Nabi. Jadi kita, tapi jangan salah paham. Besok Ustaz Hasan Basri, Ustaz yang ada di majelis ini bikin tali bisa pada sepi ya. Pada kemana jamaah ngikutin sunnah Nabi, pada tidur atau bisa. Kagak pengajian semua kagak hadir. Itu ngaji urusan Islam bukan? Urusan Islam, jangan kagak ngaji. Urusan itu Islam, jangan pakai dalil Nabi aja nggak pernah begadang, habis sholat isya pulang tidur. Iya kalau kagak ada urusan orang Islam. Jangan tiba-tiba Al-Qam ini tiba-tiba sepi pengajian isyanya, pakai ngikutin sunnah lagi. Jangan. Ini kalau nggak ada urusan, kalau pengajian hadir dulu. Begadang, Nabi Muhammad pernah begadang. Bahkan di dalam hadis Rasulullah pernah mengatakan, ainani, dua mata, la yamassunna, tidak akan pernah tersentuh api nerakanya Allah. Apa itu? Yaitu mata yang begadang karena mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mata yang mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah, dan mata yang bergadang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini Rasulullah nggak pernah begadang kecuali di dalam urusan orang Islam. Setelah itu Nabi nggak lama begadang, ngobrol dengan istrinya 9 tadi, kemudian Nabi tidur. Istrinya pun pulang masing-masing ke rumahnya, ke kamarnya, ke rumah masing-masing. Rasulullah tidur di rumah istri yang sudah ditentukan setiap malam. Ini malam rumahnya, misalkan rumah Ummu Salamah, malam besok di rumah di rumah Ummu Habibah, kemudian Juwairiyah, terus sampai ke Aisyah. Jadi digilir oleh Rasulullah SAW. Sangat adil Nabi Muhammad. Nabi nggak pernah tuh mentang-mentang Aisyah yang paling yang paling cakep, paling muda, kesokong, karena tetap aja adil. Mau yang tua tetap sama. Subhanallah, itulah keadilan junjungan kita Nabi Muhammad. Makanya kalau yang mau ngikutin Nabi harus bisa adil. Kalau kagak bisa adil, kata Rasul, nanti di yaumil kiamah jalannya miring. Gini. Siapa itu di yaumil kiamah? Dalam riwayat Imam Muntir dan kitab Tarhib wa Tarhib, orang yang punya istri dua agak adil, yaumil kiamah miring dikasih jalan, jadi ketahuan tidur. Di hari kiamat itu ketahuan jalan dikasih miring. Berarti orang ini kagak adil sama istrinya, miring begini. Tapi kalau tidurnya miring begini jangan bilang adil, itu malah encok, itu beda itu. Nah, itu miring-miring itu sakit. Tapi di yaumil kiamah luar biasa, Rasul sangat adil. Walaupun kata Aisyah, kadang-kadang aku sering dengar Rasulullah berdoa di malam hari, ya Allah, jangan kau berikan aku beban yang tidak aku mampu untuk melakukan. Inilah keadilan yang bisa aku lakukan. Subhanallah. Junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tidurlah Rasulullah di salah satu istri yang sudah memang dari giliran, tidur bersama istrinya tadi. Waktu dia tidur tentunya dengan adab tidur yang kita pelajari, dan nanti insya Allah di dalam kajian kita sudah kita bahas untuk bagaimana tidurnya Rasul. Tidur Nabi Muhammad tentunya tidak pernah Rasulullah tidur kecuali dalam keadaan berwudu. Rasulullah tidur tengah malam, Rasulullah bangun. Ini uswatun hasanah. Jangan sampai kita teriak cinta Rasul, tapi kebiasaan Nabi nggak pernah kita ikuti. Kebiasaan Rasul kita nggak tahu, berarti belum, karena tidak mungkin orang yang cinta Rasul kalau dia tidak mengikuti Rasulullah SAW. Makanya jangan sampai kita berteriak cinta Nabi, tapi kita tidak tahu atau menyelisih perbuatan Nabi. Nabi begini, ini kesini, nggak ketemu. Ternyata tengah malam Rasulullah bangun. Bahkan di dalam sejarah Rasulullah tidak pernah bangun kecuali di pertengahan malam atau sepertiga malam. Bahkan di dalam Al-Quran Allah katakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila
inna nasyi'atal laili asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Malam hari Rasulullah bangun pertengahan malam atau sepertiga malam lewat sedikit atau kurang sedikit. Intinya Nabi nggak pernah bangun waktu azan. Rasulullah tidak pernah bangun waktu azan, tapi sebelum ada satu cerita yang disebutkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Rasulullah bangun kelewatan artinya lewat dari tengah malam jauh, tapi tetap sebelum azan subuh bangun. Cuma ada molor gara-gara apa? Dia tidur pagi-pagi tengah malam, dia belum sudah lewat dari tengah malam, dia bangun itu lagi subuh. Rasulullah sempat mulai sempat mikir, karena Rasulullah seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Rasulullah seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Umat Nabi Muhammad hati-hati, mengaku bercinta Rasul seumur hidup nggak pernah sholat tahajud. Musibah ini ya, seumur hidup nggak pernah sholat tahajud, mencinta Rasul. Tidak mungkin. Apakah lakum fi Rasulillah uswah, harus jangan sampai waliyadzubillah kita tidak pernah tahajud. Ini merupakan kebiasaan Nabi. Tapi Nabi pernah hampir lewat subuh, maksudnya waktu subuh hampir. Tapi dia sempat qiyamul lail, sempat bikin pagi-pagi didatangin istrinya, bukan Aisyah waktu itu, salah satu istrinya Rasulullah SAW sebutkan, kenapa? Wahai istriku, ada apaan di tempat tidur? Kenapa wahai Rasul? Bangunku hampir lewat. Maksudnya lewat apa? Tengah malam, bukannya lewat subuh. Kalau gitu malah hampir lewat, maksudnya lewat subuh. Ini bukan hampir lewat tengah malam. Ada apa? Kata istrinya, ya Rasul, kemarin siang ada salah seorang sahabat datang, terus dia ngasih hadiah kulit unta tebel bagus, terus aku tumpuk tempat tidurmu ya Rasul dengan kulit unta. Kulit unta tempat tidurmu yang asli kan cuma satu lembar tipis, ternyata Nabi itu tidurnya kasurnya cuma ada satu kulit unta. Ini mah ya, kayak begini model ini, kagak ada spring bed, nggak ada. Rasulullah SAW tidurnya cuma ada satu kulit unta. Aku lihat ya Rasulullah, kulit unta ini tempat tidur, alas tempat tidurmu ini sudah apa? Sudah tipis, sudah jelek. Kebetulan dikasih hadiah, saya tumpukin. Apa kata Nabi? Ini yang menyebabkan aku hampir lewat ini. Besok keluarin sedekahin yang satu, kamu tidak mau. Ini menjadi sebab penghalang qiyamul lailku. Subhanallah. Kalau kita mah terbalik. Ada apa? Kagak bisa tidur. Terbalik kan? Gak bisa tidur, saya bangun dulu. Kami sampai itu bangun. Apa? Kurang enak, ganti cari yang bagus. Jangan kira-kira kalau tidur kayak bangun. Itu kan lain lagi Rasul. Rasul malah terbalik. Subhanallah, luar biasa. Kadang-kadang kita sudah katakan kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, tapi di sini kita nggak dapat. Ini suri tauladan Nabi Muhammad. Bukan hanya sholatnya, bukan hanya baca Qurannya, tapi hari-hari yang luar biasa. Rasulullah SAW akhirnya disedekahin, tetap sampai meninggalnya cuma satu helai kulit unta yang digunakan sebagai alas tidur junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bangun, kalau sudah bangun Rasulullah SAW tengah malam. Sekali lagi, Rasulullah tidak pernah bangun di waktu adzan. Rasulullah pasti bangun sebelum adzan. Kalau kita mau bangun adzan, alhamdulillah. Bangun tidur dengar adzan, kita bilang apa? Alhamdulillah baru adzan. Kayaknya udah puas banget adzan, apa kagak kelewatan. Kalau sahabat dulu, para ulama salah, kalau bangun di waktu adzan istighfar. Astagfirullah, sudah adzan itu begitu tuh. Kalau kita mah kadang-kadang begitu kalau lagi Ramadan. Astagfirullah, udah adzan subuh. Kelewatan sahur. Ya, itu Pak. Kelewatan sahur istighfarnya bukan qiyamul lail. Beda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan, demi Allah, saya terbangun di waktu adzan dalam keadaan menyesal. Lebih saya sukai daripada saya bangun tengah malam sholat qiyamul lail tapi pagi-pagi dengan bangga diri, dengan ujub. Lihat, berarti para ulama dulu kalau bangun waktu adzan subuh istighfar kepada Allah. Kalau kita
Alhamdulillah udah adzan. Alhamdulillah udah adzan. Merasa apa sudah apa? Ikutin sunnah, padahal belum sunnah itu. Kalau mau ikutin sunnah bangun sebelum adzan. Insyaallah kemarin kita bangun pas adzan, insyaallah dikasih kemudahan oleh Allah bangunnya sebelum adzan. Kalau bangun setelah adzan, innalillahi, bangunnya harus adzan. Oh, lewat, apalagi pas zikir, apalagi pas dengan suara roti, wah itu siapa? Bangunnya pas dengan suara roti, panggil sudah siap itu. Ini kalau sekali-sekali gak maklum, tapi jangan tiap hari, jangan setiap saat. Itu bukan sunnah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kebiasaan Rasulullah, sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangun Rasulullah, kalau dibangun di malam hari, Rasulullah duduk dulu. Rasulullah tuh kalau lagi bangun dari tempat tidurnya, berdirinya pelan Rasulullah. Kalau tidurnya kan sama istrinya tuh, dia tidur, sudah kita jelaskan tidurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di pertemuan sebelumnya. Kalau Rasulullah bangun pelan-pelan dari istrinya tadi. Kenapa? Biar istrinya kagak bangun. Rasulullah sholat. Kalau istrinya kagak bangun, Rasulullah sholat qiyamul lail. Kalau sudah mau dikit lagi subuh, witir, baru istrinya dibangunin. Sholat beberapa rakaat tahajud, witir, tetap dibangunin. Tapi akhir-akhir, awal enggak. Karena Rasulullah melihat ini nggak bakal sanggup mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Nabi udah bangun pelan-pelan, nggak keretak-keretak bunyi, bangun tuh istrinya. Nabi di dalam sejarah, di dalam salah satu mukjizatnya Rasul, tidak pernah bangun belakangan. Kalau sama istri sama siapa tidur, pasti Rasulullah duluan bangunnya. Kagak ada cerita Rasulullah dibangunin istrinya. Rasul bangun-bangun, gak ada. Rasulullah pasti bangun duluan setiap tidurnya. Inilah mukjizatnya Rasul SAW. Jadi kagak ada cerita saya membangunkan Nabi, gak ada, pasti Nabi yang membangunkan. Ini Rasul SAW. Suri teladan Nabi. Para suami kalau bisa begitu, apa jangan dibangunin apa? Istrinya. Kalau bisa suaminya yang bangunin istri, kecuali yang besok yang capek istirahat kerja nitip itu lain tuh. Kalau bangunin saya itu lain. Kalau tidur malam, Rasul selalu bangun malam duluan daripada istrinya. Terus bangun pelan-pelan. Kalau dia bangun, istrinya nggak bangun, sholatnya. Tapi kalau dia bangun, istrinya bangun, dia bilang di dalam riwayat Imam Al-Ghazali diceritakan oleh Aisyah, Rasulullah kalau bangun mau berdiri terus aku bangun, Rasulullah duduk lagi. Dia tanya, wahai Aisyah, apakah engkau ada hajat denganku di malam? Kalau memang ada hajat, aku penuhi hajatmu lebih dulu. Tapi kalau tidak ada hajat, aku akan punya hajat dengan engkau. Aku akan bermunajat kepada Allah. Aisyah bilang, wahai Rasul, hajatku kau nggak bangun-bangun dari sisiku. Aku paling depan kalau engkau berada di sisiku, tapi kesukaanmu untuk qiyamul lail lebih aku sukai daripada kesukaanku sendiri. Silahkan ya Rasulullah. Ada itu suami kayak begitu. Jarang-jarang ya kita dapetin begitu. Istrinya kayak begitu juga, luar biasa. Musyawarah mau qiyamul lail, nanya dulu, walaupun kaknya Nabi mau sholat, mau ada gak peduli, gak dosa. Tapi Rasul mengajarkan. Oleh karena itu dalam hadis Bukhari, Rasulullah pernah mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku. Subhanallah. Musyawarah Rasulullah SAW. Makanya sebagai suami, kalau mau mengikuti suri tauladan Nabi dalam hal apapun, ajak bicara istri. Walaupun keputusan sudah ada di tangan, tapi tetap beritahukan, musyawarahkan. Memang di dalam hukum fikih, kalau suami pergi nggak pakai izin sama istri nggak dosa. Istri pergi tanpa izin suami dosa, setiap langkahnya dosa. Tapi adabnya suami tetap memberitahukan kepada istri, maaf nih saya pengen berangkat, saya musyawarah. Inilah Rasulullah SAW. Subhanallah, dalam bab ibadah Rasulullah bermusyawarah. Ini kadang-kadang ada suami otoriter, apalagi namanya itu doktrin, pokoknya ikutin, nggak perlu pakai apa pendapat. Kadang-kadang istri, yuk pergi, kata si istri mau kemana Pak, udah ikut aja deh, masa tanya, yuk nggak tanya. Kata nanya mau pergi kemana nggak tahu,
Tuh istri bingung, bawa baju banyak indah, bawa kali ini nggak tahu, udah ikut aja. Tengah jalan Pak, musafir apa kan, kosong udah diem aja, nggak tahu mau zaman dia atau enggak nih. Nggak tahu mau pergi kemana. Main jalan kalau sekali-sekali kasih apa kejutan nggak apa-apa. Nah setiap saat begini, ada anak yang mau sekolah, saya nggak mau tahu bapak, nggak mau tahu kamu, yang penting harus ke SMA, harus STM, harus si anaknya Pak saya nggak suka, nggak mau tahu. Yang begini bukan suri tauladan Nabi Muhammad. Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti ini. Jangan pernah kita kadang-kadang kalau di luar, masya Allah, orangnya sifatnya demokratis luar biasa. Dikit-dikit musyawarah, dikit-dikit musyawarah. Di rumah tangga tak pernah bermusyawarah. Ini bukan ajaran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah bermusyawarah di luar, lebih dulu diawali dari rumahnya. Inilah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sini jam berapa? Puasa malam 5 menit lagi ke depan. Sebentar. Berarti bisa 3 bawah dulu saja. Ini baru bangun tidur, belum ke sononya. Intinya Nabi kalau dibangun duduk dulu. Rasulullah duduk di tempat tidurnya. Rasulullah tidak berjalan dari, tidak beranjak dari tempat tidur, Rasulullah duduk sebentar. Nabi biasanya kalau bangun tidur duduk di tempat tidurnya, membaca 10 ayat akhir dari surat Al-Imran. Dia baca 10 akhir surat Al-Imran, ayat 10 yang terakhir dari surat Al-Imran. Setelah dibaca selesai, baru Rasulullah berdiri, datang ke kamar mandi seperti yang sudah kita jelaskan di dalam adab di kamar mandi. Rasulullah bersiwak, wudu dan seterusnya. Kemudian Rasulullah sholat qiyamul lail. Saya tidak ceritakan ada Rasulullah di kamar mandi. Insyaallah nanti di bab Riyadhus Shalihin kita akan lebih detailkan. Ini hanya garis besar saja. Nabi kemudian sholat. Juga saya tidak jelaskan sholatnya Nabi. Yang penting Nabi kalau sholat qiyamul lail diawali dengan 2 rakaat sholat yang ringan. Membaca rakaat pertama kuliah, kedua kulhu. Setelah salam berdiri, baru Rasulullah membaca surat Al-Baqarah 1 berdiri. Itu yang kedua. Tapi pemanasan kuliah kulhu Rasulullah SAW. Salam kuliah kulhu selesai berdiri, baru baca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Makanya kata Aisyah, aku pernah lihat Rasulullah kakinya bengkak karena banyak apa? Ya mulai karena lamanya. Itu Nabi Muhammad. Yang Rasulullah pernah baca surat Al-Baqarah itu di sholat sunnah. Sholat wajib nggak pernah Rasulullah pendek. Kalau sholat sunnah, makanya Nabi Muhammad tidak ma'alukum falyukhaffif. Kalau kalian jadi imam, pendekin. Fa'in nabikum, karena di antara kalian ada yang berhajat, yang mempunyai hajat, ada orang tua, ada anak-anak, ada yang sakit, pendekin kalau jadi imam. Faman shalla bi nafsihi falyutawwil ma syaa. Tapi kalau sholat sendirian, panjangin sekehendak hatinya dah. Membaca Al-Baqarah sendirian. Itu sunnahnya Nabi. Jangan terbalik, giliran sholat sendirian nanti nambahin mulu. Giliran imam habis habis. Kenapa terbalik? Biasain. Kadang-kadang maaf nih, kadang-kadang kalau kita tanya terbalik aja gengsi. Baru gengsi. Ayat yang paling panjang kita keluar. Tapi giliran sholat sunnah ada sendirian, kagak malu. Nah jauhin namanya pun rumah asri. Udah yang paling panjang hilang. Tapi kalau giliran sholat berjamaah panjang mulu. Tidak begitu. Keluarkan yang pendek kalau sholat jamaah, tapi imam kalau sholat sendirian panjangin. Tapi Nabi pernah sholat yang panjang di waktu sholat subuh hari Jumat. Biasanya membaca as-sajdah. Kadang-kadang pernah juga baca surat Waqiah, itu di subuh waktu Jumat atau di waktu hari Jumat. Tapi selebihnya Rasulullah pendek. Apalagi lagi sholat dengan anak nangis, tambah lagi pendek. Tapi kalau sholat sunnah Al-Baqarah. Pernah kata Hudzaifah bin Yaman, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, aku pernah ikut sholat sama Nabi di waktu malam, dia membaca Al-Baqarah. Saya pikir harus Al-Baqarah ruku, ternyata diterusin Al-Imran. Saya pikir Al-Imran ruku, diterusin An-Nisa. Allah katanya, demi Allah saya pengen niat jahat Nabi, pengen niat jahat. Akhirnya sahabat dengan ceritanya Hudzaifah bin Yaman, apa yang pengen kamu lakukan terhadap Nabi? Pengen niat jahat. Saya pengen mundur aja dan kamu jadi makmum, jadi mabuk. Karena di waktu itu makmum Nabi. Niat jahat kayak begitu maksudnya apa?
pengen mundur aja biar diganti sampai 100 kali nggak kuat. Penting sampai di situ, rukuknya hampir sama dengan dirinya, sujudnya hampir sama dengan rukuknya. Ya kalau kita sudah nggak niat kabur, nggak ada gitu cerita. Jangan kan baca itu, dengar baca Yasin aja lemes. Ya sudah. Yang tadi mau berangkat jangan cepet-cepet jangan Yasin selamat. Yasin. Itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah di malam hari qiyamul lail. Berapa rakaat? Kata Ibnu Abbas, Nabi saya lihat tidak pernah lebih dari 13 rakaat. Kata Aisyah, saya pernah lihat tidak pernah lebih dari 11. Ya wajar karena bacanya kayak tadi. Datang subuh. Makanya Nabi bilang dari riwayat Abdullah bin Umar, sholatul laili masna. Fa idza khusyatil fajr fadhkir bi wahidah. Sholat malam tuh dua-dua. Kalau kalian takut datang waktu subuh, tutup dengan satu witir. Nah itulah intinya kalau ngikutin Nabi, lakukan adalah kufi Rasulullah suatu hasanah berat. Paling tidak jangan bangun waktu adzan subuh. Paling tidak pemanasan Nabi yang jadi lumayan bangun jam 4 lewat dikit, subuh kan setengah 5. Nah, sholat 2 rakaat kuliah dulu, witir lumayan pemanasannya doang dapat. Nah kan pemanasan Nabi kuliah dulu baru nggak apa-apa ya. Yang penting bangun jam 4:04, wudhu 5 menit, tinggal 10 menit, udah witirnya 3 rakaat cukup, 3 rakaat selesai. Ustaz kalau tidak 1 rakaat gimana? Ya boleh, cuma nggak enak kalau 1 rakaat. Bangun wudhunya aja lebih lama daripada 1 rakaat, bukan 1 ya Allah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, memang witir itu paling sedikit 1 rakaat, tapi aku tidak suka, kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku tidak suka melakukan qiyamul lail hanya 1 rakaat. Kenapa? Karena tidak pernah Nabi mendirikan witir 1 rakaat tanpa ada sebelumnya. Artinya ada tahajud 2, 1 boleh. Tapi kalau bangun cuma 1 rakaat doang, salam, ya Allah lama wudhu daripada apa? Saya. Ya kecuali dunia tarim, as-salat dibilangin muadzin boleh dah witir 1 rakaat doang. Tapi kalau masih ada, usahakan 3. Kalau masih asal, ini cuma 3 rakaat doang cukupnya. Kalau saya witir 3, tahajud 3, tahajud 2, witir 1 selesai. Allah, saya rasa nggak kurangin tidur. Kalau kita bangun jam 4:04, ada setengah 5, 1/4 jam cukup tuh 3 rakaat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam Al-Quran, siapa yang wa minal laili fatahajjat bi, siapa yang bisa menjaga qiyamul lail, Allah bilang dari antara waktu malam sholat tahajud, asa ayya ba'ada rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kalian istiqomah bangun sebelum waktu subuh, sholat walaupun hanya 2 rakaat, istiqomah, Allah akan berikan tempat yang mulia dunia dan akhirat. Subhanallah, luar biasa. Inilah kebiasaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu malam bangun tahajud. Lalu saya singkat, tinggal 1 biar sampai kita sholat subuhnya. Habis itu Rasulullah sholat. Kalau sudah mau dikit lagi subuh, tutup dengan witir. Nabi sholat witir 3 rakaat biasanya Rasulullah SAW, yaitu dengan witir selesai. Habis sholat witir selesai sebentar azan, Allahu Akbar, azan subuh. Setelah azan subuh, Rasulullah biasanya sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Kata Aisyah, dari riwayat Aisyah Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Nabi tak pernah ninggalin, pencinta Rasul tak boleh ninggalin ini. Pencinta Nabi tak boleh ninggalin qobliyah subuh. Semua sholat sunnah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW ketika musafir. Tapi qobliyah subuh tak pernah ditinggalin walaupun musafir. Di dalam peperangan, sholat sunnah semua ditinggalin, tapi qobliyah subuh nggak pernah ditinggalin walaupun perang. Di perang agak adem, ada qobliyah subuh. Qobliyah subuh jangan sampai ulama bilang siapa yang ketinggalan qobliyah subuh boleh diqodho. Ini kita biasa qobliyah subuh, bangun tadi kecapekan semalam, bangun boleh qomat ikut sholat sama imam. Jadi makmum berjamaah setelah selesai nunggu terbit matahari, qobliyah subuh qodhoan, yang qodho qobliyah subuh yang kelewatan.
Kalau istiqomah jangan tiap hari kotor. Tiap hari kotor mah kacau, gak mau dikomat dulu. Ini enggak, ini yang biasa. Qobliyah subuh kotor luar biasa. Nabi Muhammad harus qobliyah subuh tidur kali apa ibu ala syakil aiman. Setelah sholat qobliyah subuh Nabi rebahan nih. Ya tadi itu apa kalau bahasa tidur berbaring ala syakil aiman di sisi kanan ini rusuk kanannya Rasulullah gitu. Antara azan dan qomat setelah qobliyah subuh. Qobliyah subuh Nabi selalu baca kuliah dulu. Kuliah dulu ini selalu dibaca oleh Rasulullah qobliyah. Lalu Rasulullah baca ala syakil aiman, Rasulullah berbaring ini rusuk kanannya. Enggak perlu sudah tidur, tunggu apa? Qomat. Enggak lama berdiri keluar dari masjidnya. Hilang melihat Rasulullah keluar langsung qomat. Allah Akbar ketika Nabi keluar dari rumahnya. Oleh karena itu kalau kata ulama begitu juga kita bangun 2 rakaat, 3 rakaat sama witir malam tahajud, ada bangun lagi kita sholat qobliyah sunnah tuh yang baik begitu. Tapi jangan kelewatan. Kita bangun ini maksudnya kalau kita yakin kayak tidur itu sunnah, kita begini aja. Tinggal saja para ulama berbeda pendapat bagaimana saat yang malam ini ada tahajud, bangunnya ada untuk qobliyah atau yang qadhi juga, tetap yang qadhi sunnah walaupun kagak ada Nabi kan begitu kalau capek dari malam. Nah kita capek kagak tiduran lagi banyak tidurnya, tapi lumayan yang qadhi ikuti Nabi Muhammad. Subhanallah. Sunnah begitu. Nah setelah selesai Rasulullah SAW tidur sebentar, berbaring sebentar, keluar qomat. Setelah qomat Rasulullah imam. Setelah imam selesai Rasulullah kagak ninggalin tempat duduknya. Dikir dengan para sahabat itu setiap hari dikir sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari Rasulullah sholat 2 rakaat. Subhanallah, itu kebiasaan Nabi. Oleh karena itu Rasulullah pernah mengungkapkan dari Anas bin Malik dari riwayat Imam terbukti sanad yang sahih, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla rak'atain kanat lahu ka'ajril haji wal umrati tamah. Kata Rasul, siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir sampai terbit matahari lalu dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji dan umrah, sempurna. Allah, itu sunnah Nabi Muhammad. Jangan ngaku pencinta Nabi, habis sholat lari. Ada juga assalamualaikum kabur. Di sunnah dari mana? Seumur hidup Nabi nggak pernah habis sholat kabur. Ini hati-hati. Sekarang kadang-kadang ngomong pengklaim saya ini pengikut sunnah Nabi, dikit-dikit adalah ahli sunnah, cuman habis sholat kabur. Dari mana Rasulullah nggak pernah? Setiap habis sholat pasti Rasulullah dulu. Paling tinggi kalau Rasulullah biasa harus istighfar 3 kali. Kalau subuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Allahumma ajirna minan nar dan seterusnya sampai terbit matahari. Subhanallah. Ini kalau kita usah nggak bisa ngikutin sunnah nih. Kalau berat kerja ya udah ntar nunggu hari Sabtu Minggu. Karena zikir itu nggak mesti subhanallah. Habis sholat subuh ada kajian subuh sama tuh zikir juga. Baca doa, yang penting jangan keluar dari masjid berzikir sampai terbit matahari. Itu kebiasaan Nabi Muhammad. Kalau kita lagi kerja nunggu Sabtu Minggu kan nggak kerja. Usah Sabtu Minggu capek juga nunggu pensiun. Kalau pensiun ada juga tuh, soal panjang umur semuanya. Amin ya Rabbal. Ya, maksud jangan sampai kagak ngikutin sunnah. Ini sakit ya. Soalnya yang sehat ya Allah. Atau paling tidak orang yang umrah, orang yang haji habis sholat subuh jangan ninggalin masjid, duduk di Masjidil Haram Mekah Madinah sampai terbit matahari sholat pulang, restoran udah siap. Kalau habis sholat subuh nggak ada. Makanya ini yang dianjurkan orang yang ikut kadang-kadang maaf itu sebenarnya yang kita lakukan di Masjidil Haram Mekah Madinah itu sunnah yang diajarkan habis sholat subuh nggak buat. Tunggu dulu, kalau yang kubah itu setiap hari kubah, kalau di Mekah yang kubah itu kebanyakan pekerja karena dia mempersiapkan untuk apa? Jamaah yang mau pulang dari masjid. Kita disunahkan dulu sampai terbit matahari sholat 2 rakaat seperti haji dan umroh. Allah luar biasa. Jadi kita bisa tiap minggu sekali haji dan umroh.
dengan cara seperti ini. Inilah yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Besok tanggal 5 kita akan ceritakan setelah sholat subuh selesai, Nabi berpikir sampai terbit matahari, lalu Nabi nggak langsung pulang, duduk dulu, sahabat-sahabat pada kumpul tuh. Nabi nanya deh, siapa di antara kalian yang semalam mimpi? Ada yang mimpi nggak? Nabi nanya, kalau ada yang mimpi coba ceritain, lalu ditakwil sama Nabi. Nabi ahli takwil, nggak kalah sama Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi mentakwil mimpinya. Kalau nggak ada yang mimpi, ada yang bermasalah. Ada nggak masalah semalam atau kapan mau kalian punya masalah? Ada mimpi dimaafin. Sahabat juga, Rasulullah, saya ada masalah semalam. Kenapa? Ditanya maaf nih. Ini hadis. Saya semalam mau berhubungan sama istri saya, lewat belakang istri saya nggak mau. Katanya ini kebiasaan Yahudi, betul apa enggak? Nah, dibahas oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi perkara rumah tangga ditanya sama Nabi. Nabi jawab, jawabannya ntar lagi minggu, nanti insya Allah ya. Setelah itu baru Rasulullah pulang. Nanti pulang ke rumah apa yang dilakukan Nabi habis sholat subuh itu? Di rumah apa yang dilakukan? Kita bisa ikuti kalau kita tahu ibadah kita bukan cuma sholat, ibadah kita bukan cuma puasa, ibadah kita bukan cuma baca Quran. Sehari-hari kita bisa ibadah karena ngikutin Nabi Muhammad. Karena Allah sudah katakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti dalam apa ya Rasul? Dalam segala hal. Jadi kalau kita ikuti Nabi dalam segala hal, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan dosa kalian akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga penjelasan singkat setengah hari Rasul ini bisa kita praktekkan dan insya Allah menjadi salah satu sarana kita menjadi pencinta Rasulullah SAW. Salah satu sarana agar Allah cinta kepada kita, salah satu sarana supaya Allah memberikan ampunan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, lebih kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم